生生年雄性，我姓王，年雄性，我姓李，肖德winOke. Dewi, Oke. Ibu suruh baca yang pertama aja ya, dibaca tiga-tiga. Ya, Ya udah hafal ya. Dari minggu lalu udah hafal cara bacanya ya. Udah buat video belum? Belum kumpul tapi videonya ya. Videonya udah buat minggu lalu? belum. Belum ya? Nah, siapa tadi yang baca? Mujib apa Ayu? Mujib, Bu. Mujib ya. Nah, Ya. oh ya, Mujib udah pernah belajar bahasa Cina ada sebelumnya. Ya kan? Maka dia pede kali. Ya, good Mujib ya. Setidaknya udah tadi kamu Mujib bacanya yang di bawah sini apa yang di atas sini? Yang di bawah. Oh, yang di bawah. Ya, memang kita pelan-pelan kalau belajar itu pelan-pelan. Nah, nanti Soalnya Bu, kalau lagu pakai yang di bawah bukan di atas. Biasanya liriknya itu di oh, bawah. kalau lagu lirik yang diterjemahkan sama orang asing pakai yang bawah. Tetapi lagu yang Iya. produksi orang Cina sendiri itu pakai yang atas. Nah, itu ya. Kemudian ketika kalian ingin mencuri ilmu mereka, mereka tuh nggak akan terjemahin buku yang dalam bahasa Inggris. Itu terjadi di hampir semua negara di Asia Timur. Ya, misalnya Korea Selatan, kemudian juga Taiwan misalnya, kemudian Cina Daratan, kemudian Jepang, itu kebanyakan textbooknya kalau kalian ke perpustakaan mereka, itu textbooknya dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka nggak akan terjemahin. Nah, maka kita sebagai orang asing butuh usaha lebih untuk mempelajari bahasa mereka sehingga kita bisa mempelajari ilmu mereka juga. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu sebenarnya kenapa kita perlu belajar bahasa asing. Walaupun sudah ditetapkan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Tetapi kan ada kalanya kita kan perlu mempelajari culture untuk tahu budaya mereka juga dan seterusnya. Jadi kan mungkin kalau udah kuliah, pasti ketertarikannya akan berlebih. Ya. Nah, ini yang pertama. Tadi Mujib udah coba baca. Kalau nggak salah tadi dia bacanya Shenzhen Nin Sui Sing ya. Nin Sui Sing tadi ya. Mujib. Gunshing, Pak. Quinsing. Quinsing. Gunshing. Quinsing. Oke. Sekarang Ibu baca. Ya, Ibu baca perhatikan ya. Li Shenzhen. Shenzhen. Li Sheng. Li Shenzhen. Shenzhen. Jadi dia datar. Li Shenzhen. Jadi Shenzhen. ya, X itu dibaca dengan S. Shenzhen. Ya. Kemudian yang ini sama, ini juga tuan, ini artinya yang kedua nih Shenzhen. Kemudian yang ini nin. Kemudian ini bukan kui. Kemarin kita udah belajari ada beberapa huruf alfabet ketika kita ucapkan dia berubah. Salah satunya G. Ya. G itu menjadi K. K menjadi KH, kan itu. Bisa ni hen ke ai. Ke ai itu tulisannya K, tapi kita baca KH, ke ai gitu. Nah, ini G ini menjadi K. Nah, nanti kalian bisa buat catatan kecil lah untuk belajar bahasa Mandarin ini. Kalian buat catatan kecil, G itu berubah menjadi K, K berubah menjadi KH, kemudian D berubah menjadi T, T berubah menjadi TH. Itu buat catatan kecil untuk memudahkan. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, katakanlah kalian sudah biasa praktis atau berlatih, itu nanti bisa sendiri, nggak perlu hafal lagi. Nah, sekarang karena kita masih belajar aja, jadi terlihat agak susah. Nah, ini G ini menjadi K. Makanya jadi nanti nin kui sing. Kui sing. Ya. Jadi kalau ada U sama I dibaca kui sing. Kui sing. Jadi kalau orang baru belajar bahasa ini, mereka biasa pakai tangan. Karena kita kan nggak terbiasa dengan nada, karena bahasa kita kan datar kan. Kita belajar pakai nada, maka kita kayaknya badan-badan kita turun kayak gitu kalau kita mau bilang kui sing gitu. Kalau kepala-kepala kita jadi jatuh gitu kan. Nah, dulu kami waktu belajar kayak gitu. Jadi lausu itu artinya guru ya. Lausu kami selalu bilang nggak usah pakai badannya, nggak usah digoyangin, tangannya nggak perlu digoyang. Yang penting nadanya jatuh gitu. Tapi kalau untuk proses belajar mungkin nggak ada masalah. Jadi Li Shenzhen, Shenzhen, Nin Gui Xing. Ada yang bisa ngulang nggak? Li Shenzhen. Li Shenzhen, Shenzhen. Shenzhen. Oke. Yang Nin Gui Xing. Nin Kui Xing. Oke, good. Yang lain, Ayu, Intan, Rizka.
Mana? Oke, Intan. Coba Ibu tadi nggak dengar. Shenzhen. Li Shenzhen, Oke. Shenzhen Nin Kuixing. Oke, Li Shenzhen, Shenzhen Nin Kuixing. Oke, sekarang siapa lagi situ? Ayu atau Rizka dulu siapa? Ayu dulu, Bu. Oke, Ayu, silahkan Ayu. Li Shenzhen, Shenzhen Nin Kuixing. Nin Kuixing. Nin Kuixing. Oke, itu artinya dia mau tahu namanya ya, nama family-nya lebih tepatnya. Misalnya nama Ibu Nurhayati Muhammad, mereka mau tahu nama belakangnya Muhammadnya itu. Jadi Nin Kuixing, siapa nama kamu sebenarnya? Tapi kan kalau di luar negeri orang kan ada nama depan, nama belakang kan gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak sering ada nama depan dan nama belakang, sama aja nama itu. Jadi mereka tanya, Nin itu kan kamu, Kuixing itu nama belakang, nama keluarga. Maka Shenzhen, Tuan atau Mister atau Sir, may I know your family name? Nin Kuixing. Ya, jadi Kuixing itu family name tepatnya. Oke ya. Jadi sambil belajar, sambil kalian tahu arti, sambil kalian tahu tulisannya seperti apa. Ini tulisannya. Nanti urutan menulis, stroke menulis urutannya kita akan pelajari di pekan yang lain. Karena kita nggak bisa campur nih. Menulis dengan membaca ada dua hal yang berbeda. Menulis kita punya trik sendiri, kemudian membaca kita punya trik sendiri, ya kan? Nah, oke, Rizka sekarang Ibu mau dengar yang pertama aja nih, yang ini baris pertama. Ayo Rizka, nggak apa-apa salah tadi orang tuh salah semua tuh. Li Kuixing, Kuixing Nin Kuixing. Nin Kuixing. Ya. Nin Kuixing. Coba ulang. Li Shenzhen. Li Shenzhen, Shenzhen Nin Kuixing. Ya, kamu Li Shenzhen udah betul, Shenzhen-nya udah betul, Kuixing-nya yang salah. Kuixing itu nada 4. Mungkin karena Rizka nggak selalu ikut kelas kita ya, jadi mungkin belum terlalu terbiasa. Ini kan nada jatuh nih, nada 4, nada marah. Kita menyebut nada marah, kita akan seperti orang marah. Kuixing. Nada 4 jatuh. Jadi, nin itu kan naik kan? Nin, Kuixing. Nah, coba ulang. Ada yang mau ulang? Rizka dulu, Rizka. Nin Kuixing. Nin Kuixing. 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 Marah. Ini karena Rizka terlalu lembut, nggak tahu dia cara marah. Kuixing. Nin Kuixing. Nin Kuixing. Mujib emang tukang marah-marah, maka dia tahu cara marah. Jadi lebih kurang kayak gitu cara bacanya ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian udah tahu, pertama kan udah tahu nih, Shenzhen kayak ini tulisannya kan. Ketika jumpa tulisan yang sama, itu artinya pasti artinya lebih kurang sama. Jadi kalau bentuknya kan sama semua nih, Shenzhen, itu artinya tuan atau Mister atau Sir ya. Jadi ini Li nama orang, kemudian satu lagi Wang. Wang ini nama orang juga di sini, nama belakang orang Cina biasanya kan ada Wang, Chang, Lin, Li, biasa gitu kan. Nah, sebenarnya Wang ini artinya juga king. King itu raja. Jadi kalau ada arti lain selain nama orang, itu artinya adalah king atau raja. Pernah dengar Burger King nggak? Mungkin Rizka yang sering ke Medan tahu ya. Burger King. Di sana diterjemahin kingnya jadi Wang. Jadi Wang Burger. Jadi diterjemahin kingnya itu jadinya Wang. Jadi semua diterjemahin. Yang artinya apa diterjemahin jadi bahasa mereka. Jadi istilahnya kan Burger King itu kan license gitu ya. Kayak franchise gitu. Tetapi franchise-nya diubah. Jadinya King diubah menjadi raja artinya Wang. Berarti jadinya Burger Wang jadinya. Kayak nama orang udah berubah license-nya gitu. Nah ini artinya nama orang ya. Wang Shenzhen. Bahkan nama orang ada nadanya juga.
Tadi li nada 3 kan? Li. Wang ini nada 2. Wang. Wang. Naik. Wang. Wang, Shen. Sheng. Shen. Oke. Wang. Shen. Shen. Ini tahu yang Wang. pertama nih ya? Apa yang pertama nih tanpa melihat ke bawah kalian harusnya udah tahu. Apa nih? Wo. Yes. Wo. 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 Oke. Wo. Kemudian yang Wo. kalian belum tahu, oke, karena kalau belum tahu lihat ke sini, ya kan? Wo xing wang. 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 Oke. Wang. Wo xing wang. Wo xing wang. Oke, yang ini kalian udah tahu tadi di atas. Apa bacaannya? Nggak perlu lagi melihat ke sini kalau udah tahu. Apa tadi bacaannya? Nin. Nin Wei Xing. Nin kui xing. D Nin menjadi kui K. xing. Oke, nin kui xing. Wei Xing. Nin kui xing. Nin Wei Xing. Oh, tadi kan yang ngomong Li Shengsheng, Mr. Li yang ngomong kan, Tuan, boleh saya tahu nama belakang Anda, kan gitu artinya. Kemudian si Wang Shengsheng ngomong, saya biasanya dipanggil dengan Wang. Wo Xing itu nama saya, my last name. Yang tadi nih, Xing yang ini, ya kan, nih Xing, Wo Xing Wang, nama saya Wang. Kemudian Ning Kui Xing, dia tanya ulang ke Li tadi, Li Shengsheng, Ning Kui Xing dia tanya ulang. Nah, itu ya. Wei Xing. Kemudian Li Shengsheng ini ngomong lagi, Li Shengsheng, Wo Xing Li. Kan kita udah tahu nih Xing tulisannya kayak gini kan. Kalau kita udah tahu, kita nggak perlu lihat ke bawah ini lagi gitu. Wo Xing Li, Qiao Ta Wei. Nah, Ta Wei ini nama orang, David. Nah, makanya Ibu bilang dari tadi, mereka terjemahin semua. David jadi Ta Wei, coba. Jauh kali David dengan Ta Wei. Ya kan? David kan Inggrisnya David. Di Cina kan jadi Ta Wei, kan jauh. Nanti ada nama orang, siapa lagi? Sung Yo, jadinya Nick. Pokoknya diubah semua nama kita sama mereka. Kayak yang Ibu bilang kemarin, nama kawan Ibu Rahmi Usman. Ya kan? Diubahnya menjadi Useman, nama kakeknya, nama ayahnya. Jadi ketika kita kuliah dipanggilnya Useman, kita nggak terbiasa. Biasa dipanggil Rahmi, tiba-tiba dipanggil Useman, kan lucu. Nah, jadi kayak gitu, semua diubah. Nanti mungkin Mujib kalau kuliah di Cina atau di Taiwan atau di mana yang Asia Timur yang merubah nama kita menjadi bahasa mereka, mungkin jadinya Husna namanya. Mujibatul Husna, kan Mujibatul agak panjang. Diubahlah Husna itu menjadi Husna. Itu di kampus kamu dipanggil Husna. Nanti Intan Eryani. Mungkin mereka nggak punya R, ya kan? Sama kayak orang Jepang. Mereka akan bilang Elia nih. Misalnya gitu. Jadi diubah semua nama kita sama mereka. Ya. Jadi kayak itu. Jadi ini Li Shengsheng, Wo Xing Li, Qiao Ta Wei. Ada yang mau baca nggak kalimat ketiga ini? Biasa Mujib mau duluan. Qiao ini marah ya. Qiao marah, ini lihat di bawah sini. Nada 4 juga berarti Qiao Ta Wei. Nah, itu. Xiao Ta Wei. Yes. Xiao Ta Wei. Qiao Ta Wei. Wo Xing Li. Xiao Ta Wei. Oke, coba baca. Wo. Wo Xing Li. Oke. Wo Xing Li. Oke. Xiao Ta Wei. Oke, good. Ayu. Ayu. Yang ketiga. Li Shengsheng. Oke, Li Shengsheng. And Wo then Sheng Li. Wo Xing. Sing menyanyi, sing a song. Kan X jadi S sama mereka. Wo Xing Li. Jiao Da Wei. Itu kepalanya ada angguk-angguk gini nggak? Waktu baca. Ada kan? Ya, pasti. Itu udah pasti. Kalau kita baru belajar membaca, pasti kita anggota tubuh kita tuh akan bergerak juga sesuai dengan nada bacaannya. Oke, Intan. Jiao Da Wei. Wo Xing Li. Jiao Da Wei. Oke, good Intan. Mirip kali udah kamu sama orang Cina. Rizka. Wo Xing Li. Jiao Da Wei. Tawe. D jadi T. Rizka, D jadi T. Tawe.
Oke, 我 ulang. 姓李，周大卫。 Oke, 我姓李，叫大卫. Tadi Intan paling mirip di antara kalian berempat, ya. Oke, good, Intan. Sekarang kita lihat lagi yang keempat. Yang keempat ini tanpa melihat ke bawah sini, kira-kira tahu nggak bacaannya apa? 医生，医生生， Coba Mujib ya. Yang ini yang keempat. Nggak usah lihat yang bawah, pasti tahu nih yang apa bacaannya. 李先生，李先生， Oke. Yang ini apa nih? Yang kedua mungkin nggak tahu karena ini kata kalimat baru ya, belum Ibu ajarin. Yang ini? nggak tahu. Nin, Nin, kamu, ya kan? Nin hao. Nin hao, Oke, Nin hao tuh hello. Hello, ni hao. Jadi kalau kalian jumpa kawan mau sapa, ni hao. Ya, kita kan biasa Ni kan hao. kalau ngomong bahasa sehari-hari sukanya yang informal, yang nggak formal kan. Kalau yang nggak formal, ni nggak ada n-nya, ni hao. Karena kalau formal itu kan ada n-nya agak rancu waktu kita baca ni hao, agak lama gitu. Jadi kalau kita jumpa kawan kita langsung aja ni hao gitu. Itu artinya hello. Ni Hello. Ni hao. 我姓 Lao Sư, 我是老师. Jadi Lao Sư itu guru. 是楼， So, ni hao Lao Sư. Jadi kalau bisa jumpa guru di jalan atau jumpa guru di sekolah, coba sapa. Ni hao Lao Sư gitu. Ni hao Lao Sư. Jadi, dia harus dibiasakan, ya. Kalau Ibu manggil kalian Xianseng. Sueseng. Sueseng itu artinya siswa. Seng itu seng yang ini, sama sengnya. Sue-nya itu sue belajar artinya. Jadi sueseng itu adalah orang yang belajar. Maka jadinya siswa. Kalau Ibu nanti panggil kalian berarti ni hao, sueseng gitu. Kalau kalian panggil Ibu ni hao, lao sư. Ya. Setidaknya kalimat-kalimat yang sering kita praktek, kita gunakan ini kan dari luar kepala setidaknya. Jadi besok-besok bisa dipakai di sekolah. Setidaknya sesama kalian yang belajar bahasa Mandarin atau yang di asrama. Sasna setelah sekian lama baru ini muncul. Kita sapa dulu Sasna. Hah? Sasna membuktikan, Bu. Si Cina bangga. Halo Sasna. Oke, ada yang mau baca kalimat yang ini? Yang ini, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. 李先生，您好，您姓 Nin hao. And then, ni si. 您好，您姓没好人吗？ G jadi K. Bacaannya. Wo berarti jadinya wo, K. 您是美国 Wo ren ma. Tanya ya. 您是美国人吗？ Yes, good. Ya. So, Li Shensheng, nin hao. Nin si美国人吗? Jadi R orang Cina itu agak tebal. Ya, R Renma. Nah, orang Aceh besar jadi nggak tahu. Kalau orang Aceh besar tuh R-nya tebal. Ya. Jadi ni si mei kuo ren ma. Nah, jadi mereka nggak bisa bilang R. Jadi dipaksa bilang R-nya. Kalau orang Jepang nggak bisa bilang R, jadiin L terus. Jadi len jadinya. Tapi orang Cina ini nggak mau udah jadiin L. Mereka maunya tetap membaca huruf R, walaupun mereka nggak mampu. Jadi mei kuo ren ma. Nah, gitu. Ya. Oke ya, Ibu ulang ya. Li Shensheng. Li Shensheng. Oke. Nin hao. Nin hao. Nin hao. Nin hao. Nin hao. Okay, and then nin si. Nin si. Ya, si ini marah. Terus
美美国国人人嘛。嘛 Oke ya. Sekarang kita lihat di sini ya, tulisannya seperti ini. Li Shensheng, Nin Hao, Ni Si Mei Guo Ren Ma. Apakah Anda orang Amerika? Mei Guo itu Amerika, Mei Guo. Jadi dari Amerika. Mereka kan nggak bisa bilang Amerika, diterjemahin juga. Mei Guo itu kalau kita Amerika ya Amerika aja gitu. Mereka semua terjemahin. Mei Guo itu artinya Amerika. Ini kalimat yang ini Mei Guo Amerika. Kemudian ren ini artinya orang, ren. Itu kan kayak orang berdiri tuh posisinya kan. Jadi kalau lihat bentuk kayak orang tuh artinya ren. Jadi artinya orang Amerika. Mei Guo ren, orang Amerika. Nah, ma ini adalah kalimat tanya. Ma itu ketika kalian mau bertanya, ma, nah itu. Misalnya kalian mau misalnya kalian mau tanya Umi apa kabar? Kalau hello aja kan ni hao. Kalau apa kabar kan ada apanya, kan? Maka jadi ni hao ma. Nah, ya, so Umi ni hao ma, Umi apa kabar? Nah, gitu. Ya. Atau mau sapa Kak Rizka. Kalian Kak Rizka ya. Kak Rizka, ni hao ma. Nah, gitu. Jadi ada kata ma-nya di belakang, itu menunjukkan sebagai kalimat tanya. Nah, ini ma-nya seperti ini hurufnya, karakternya seperti ini. Jangan sampai terbalik, jangan sampai ni mahau. Ni mahau itu artinya mama kamu mana? Tuh ni mahau. Karena ini datang dari kata-kata mama. Jadi mama tulisannya gini juga mama, sama artinya ibu kamu. Jadi pernah kawan ibu itu lucu banget ceritanya di bandara. Dia mau sok-sokan mau praktis bahasa Mandarin yang baru dipelajari 1-2 bulan itu. Dia sampai ke bandara, dia sok-sok sapa petugas imigrasi, ya kan? Disapanya tahu apa? Ni mahau. Ya enggak kena tampar sama petugas imigrasi. Ditanya mamamu apa? Jadi syukur petugas imigrasi ini paham kita orang asing. Jadi diperbaiki sama dia. Bukan ni mahau, ni hauma, kata gitu. Jadi hati-hati sekali ketika kalian menempatkan kata per kata dalam bahasa Mandarin. Ni hauma dengan ni mahau itu dua arti yang berbeda gitu ya. Jadi kalau mau sapa apa kabar? Ni hao ma. Manihau. Oke, sekarang yang terakhir. Kita sampai yang terakhir aja hari ini dialog 1. Wang Xiansheng bu shi. Bu shi. Ya, punya naik ya. Bu shi. Shi-nya turun. B bacanya P. Kemudian P bacanya PH. Bisa papa. Papa itu kan dia tulisannya baba. Baba tulisannya, tapi bacanya papa. Misalnya takut tulisannya PA. Pa bacanya, PH bacanya. Wohen pa. Saya sangat takut. Wohen pa. Saya sangat takut. Nah, jadi B dibaca P. P dibaca PH. Sama kayak bahasa Inggris kan P kan PH bacaannya kan. Jadi kalau kalian mau bilang big pig kayak gitu kan. Jadi mirip dia seperti itu. Nah, ini busi. Jangan busi ya. Busi bacanya P. Busi. 我是美国人. 英国人，我是英国人. 我是英国人。 Ingguo itu artinya Inggris, British, orang Inggris. Jadi Ingguo ren itu orang Inggris. Jadi Ingguo Inggris. Meiguo Amerika, Ingguo Inggris. Kalau Indonesia ini. Jadi ini ren. Misalnya Ibu tanya nih, Rizka, kalau siensel itu kan untuk bapak-bapak misalnya. Kalau untuk anak perempuan cie atau kakak itu artinya ya. Siapa nih? Rizka cie misalnya. Ni hao, ni si Ingguoren ma. Rizka harus jawab, 不是，我是印尼人. Saya orang Indonesia atau orang Aceh. 我是雅琪人. Aceh di bahasa Cinanya Yaci. Jadi diubah sama mereka. Aneh-aneh emang. Ya. Jadi kalau kita nggak terbiasa, kita nggak akan bisa gitu. Emang harus praktis, harus berlatih terus gitu. Oke, ada yang mau baca semuanya nggak? Ibu mau dengar?
Dari awal sampai akhir. Yang sebelum tanda titik koma nih, titik 2 ini nggak usah dibaca lagi. Langsung ke dialog ya. Ibu tentukan aja ya. Ini Rizka jadi Li Shensheng. Kemudian Mujib jadi Wang Shensheng. Oke, mulai dari Rizka. Rizka Li Shensheng, Mujib Wang Shensheng. Oke. Ya Rizka. Shensheng. Ning Kui Xing. Shensheng Ning Kui Xing. Oke, Mujib jawab. Wo Xing Wang Nin Kui Xing. Oke, good Mujib. Wo Rizka. Wo Xing Li Zhou Dao. Jiao Da Wei. Wo Xing Li Zhou Dao. Bukan Tawi, bukan Betawi. Da Wei. Wei. Oke. Xing Li Zhou Dao. Oke. Terus Mujib. Li Shengsheng Nin Hao. Oke, good Mujib. Rizka lagi. Nin Hao Nin Si Mei Go Rema. Oke, Nin Hao, Ni Si Mei Guo Ren Ma. Oke, good. Mujib. 不是我是英王人， Bukan si ya, si. 不是，我是美国人。不是我是不是我是英国人，我 Oke, 我是英国人。Oke, si itu artinya adalah. Jadi bisa kalian mau bilang, 我是 Mujibatul Husna. Saya adalah Mujibatul Husna, boleh. Atau 我叫 Husna. Saya dipanggil dengan Husna. Itu. 叫 itu artinya dipanggil. Ya. 我叫 Husna. 我是 Mujibatul Husna. 你好老师，我是 Mujibatul Husna. 叫 Husna. Nah, jadi kalian bisa praktis kayak gitu nanti. Ya. Oke, sekarang Ayu jadi Li Shensheng, Intan Wang Shensheng. Li Shensheng. nggak usah baca itu Oh, lagi. usah baca lagi. Nah, langsung ke Shensheng. Shensheng Nin Kui Xing. Oke. 我姓王Nin Kui Xing. 我姓王，宁贵姓。我姓王Nin Kui Xing. Okay, good. And then? 我姓李小大卫。我姓李，叫大卫。我姓李，小大卫。 Okay, good. And then? 李先生，您好。 Okay, excellent. 您好。 Okay. 您是美国人吗？你是美国人吗？您是美国美人国人吗 ？Okay. Terus? 不是，我是英国人。 Ya, good, Intan ya. Jadi lebih kurang seperti itulah cara membaca karakter daripada huruf-huruf Hanzi berikut ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengulang lagi cara baca ini. Kalau nggak tahu cara bacanya lihat ke bawah sini. Kalau nggak tahu artinya lihat ke samping sini. Nanti kalau ada waktu coba baca dialog 2. Kemudian kalau nggak tahu cara bacanya baca di bawah sini. Artinya ada di bawah sini ya. Jadi ini kita ada waktu mungkin sekitar 3 minggu lah untuk mempelajari ini. Nanti minggu keempat baru kalian buat tugas berupa video, ya baik itu voice note aja boleh atau video juga boleh untuk cara membaca ini. Tapi udah lancar kalau bisa nanti waktu buat videonya. Ya ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bu Nur, boleh ulang yang kalimat terakhir. Pushiwo bu apa tuh? Pusu. Oke, kalimat terakhir ya, yang ini ya. Pu ini kan naik ya. Pusu, 我是英国人。不是，我是英国人。Inggo. Di situ Bu susah. Y itu nggak dibaca, Y-nya kita omit. Y itu kita omit, hilangkan. Y itu. Jadi kita baca dari I aja. 英国人。英国人。Oke, jadi Y-nya yang dibaca. Lupa tadi Ibu jelaskan. Jadi, 不是，我是英国人。Nah, gitu.
不是，我是英国人。 Yes, good. Ya. 不是，我是英国人. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Bang. Kayak mana tadi tatap mukanya? Oh, sih, nggak ada yang tatap muka. Kalian semua daring, Mas ya. Kalian hari Kamis ya, mulai tatap muka ya. Iya, Bu. Oke. Tapi kan tadi udah lihat lah orang-orang pakai seragam di sekolah ya. Udah bawa sekolah lagi ya. Oke, kalau memang nanti nggak ada pertanyaan lagi, yang lain nanti silahkan kalian ulang-ulang sendiri. Nanti kalau kalian mau WA Ibu boleh, akan buat voice note-nya nanti Ibu perbaiki, boleh ya. Kan kalian tahu nomor WA Ibu kan? Kalian buat voice note di WA, nanti Ibu dengar, Ibu bisa perbaiki. Ya, jadi memang kalau kita memang mau kepingin belajar bahasa atau menguasai suatu bahasa asing tertentu, memang kita harus banyak berlatih. Kayak nulis, yang kemarin kalian kan udah bisa nulis wo, kemudian ni, kemudian ta. Ini kalau bisa yang 3 kata itu nggak boleh lupa, diulang-ulang. Ya sambil belajar pelajaran lain, misalnya kalian bisa coret-coret di sampingnya gitu. Diulang-ulang cara menulisnya tuh, urutan nulisnya nggak boleh salah gitu. Ya, ini sekarang kalian udah bisa baca. Berarti kalian udah bisa cari buku-buku bacaan dalam bahasa Cina, buku-buku SD Cina gitu ya. Dan kalian coba lihat karakternya, kemudian pelajari apa artinya, bagaimana cara membacanya dan seterusnya. Ya, oke, itu aja hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Udah capek ya? Udah capek mulutnya kan? Umi ada mau disampaikan sama anak asrama? Oke ya, kalau nggak ada kita akhiri kelas kita hari ini. Nanti materinya kalian bisa lihat di kelas Google kalian. Ini kan materi pekan lalu, kalian bisa buka-buka di sana. Kemudian ada satu lagi, oh ya lupa Ibu sampaikan, satu lagi vocab. Nah ini buku vocab kita untuk pelajaran pertama kita. Ada beberapa kata yang harus kalian, memang kalau bahasa kita harus ingat, harus kalian ingat. Ya. Ada beberapa kosakata kalian harus ingat. Ini ada 3 halaman kalau nggak salah Ibu. Ya, kita bisa lihat sendiri ada berapa halaman totalnya. Nah, misalnya nih yang kata-kata baru semua nih. Misalnya yang pertama nih apa nih? Nin. Nin itu artinya kamu, you. Ya. Jadi nin itu di sini dibuat n. N itu noun bahasa Inggris ya, artinya kata benda. You. You tapi dalam bentuk formal. Untuk orang yang lebih tua, untuk menulis buku, untuk ketika kalian presentasi dan seterusnya itu menggunakan kata nin. Kemudian ini kuei sing. Kuei sing. Ini ada cara bacanya. Kita pakai cara baca yang kedua. Yang ini. Ya. Ini cara baca pingin. Kalau ini lain lagi namanya, bukan pingin, Ibu lupa. Z something, ya. Jadi kita nggak pakai bahasa yang ini, kita pakai yang ini, kuei sing. Nah, ini artinya may I know your last name? Nah, gitu. Jadi langsung lihat kata-katanya di sini, kemudian lihat artinya di sini. Lebih kurang seperti itu. Kemudian ini juga bagaimana cara bacanya di sini, sing. Sing itu adalah surname atau family name atau last name, ya. Kemudian Li ini biasa nama orang Cina, nama belakang orang Cina biasanya. Kemudian Shenzhen, bacaannya yang kedua ini Shenzhen, ada kata-kata, ada nadanya juga. Kemudian artinya adalah gentleman, Mr., Sir, husband, or something. Jadi semua yang ada di sini itu lebih kurang arti daripada Shenzhen. Ya, jadi sampai kalian kalau bisa punya satu buku vocab kalau emang mau serius belajar di sini di bahasa ini. Jadi di buku vocab itu kalian nanti mencatat sambil kalian belajar menulis. Jadi per lesson ya, per lesson yang kita pelajari kalian punya sekitar mungkin 20 sampai 30 vocab. Itu sekitar 4 sampai 8 minggu gitu. Nah, jadi kita pelan-pelan. Nanti kalau udah terbiasa sama vocab yang ini, nanti kan kita punya vocab yang lain dan seterusnya. Tapi harus ada kita latih. Kalau kita latih kita lupa juga. Ya. Jadi ada 2 materi yang udah Ibu taruh di kelas Google kalian. Yang pertama adalah 2 dialog, yang kedua adalah vocab, kemudian yang ketiga adalah kalau nggak salah penugasan. Nanti kalian bisa cek di sana. Coba Ibu lihat nih masih ada. Oke, ini ya kelasnya. Jadi ada ya, mana dia? Kok kesini? Nah, ini jadi yang minggu lalu ini yang pertama lesson 1 what is your name Nin Kuei Sing. Kemudian lesson 1 juga masih tentang vocabulary daripada lesson 1. Kemudian lesson 1 lagi tentang bagaimana cara kalian membaca dialog tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kalian mau istirahat. Tadi juga capek ya di sekolah.
Ibu akhiri aja hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu izin sebentar mau angkat jemuran. Udah angkat jemuran, Rizka? Udah. Rupanya di Medan hujan juga ya. Kami pikir di Aceh aja hujan. Oke lah, Ibu akhiri.